Cinta memang tak selamanya indah. Begitu pula dengan peliknya kisah kasih Frenkie de Jong dengan Barcelona. Padahal awalnya nih, Barcelona begitu mendambakan sosok gelandang asal Belanda tersebut. Mahar sebesar 75 juta euro rela dikeluarkan Barcelona untuk mengamankan jasa Frenkie de Jong selama 5 tahun sejak 2019. Begitu pula sebaliknya, De Jong juga menjadikan Barcelona sebagai prioritas utama untuk melanjutkan karirnya setelah hengkang dari Ajax yang membesarkan namanya. Di tahun 2022, keadaan berubah total. Barcelona tak henti-hentinya mengeluarkan segala upaya agar De Jong pergi dari Camp Nou. Sementara De Jong masih ingin bertahan di Barcelona. Keadaan yang membingungkan ini memunculkan satu pertanyaan. Jadi, siapa yang bejat? De Jong atau Barcelona? Barcelona seolah-olah mengambil alih panggung musim panas 2022 untuk dirinya sendiri. Tentu bukan karena prestasi atau gelar juara yang memang didapatkan. Bukan gimana-gimana, jangan negatif thinking dulu gitu loh. Kompetisi resmi kan belum dimulai. Jadi ya gimana mau juara? Kan Barcelona belum ikut kejuaraan resmi manapun selain laga-laga pramusim. Jangan dibandingkan loh sama Real Madrid yang sudah melakoni pertandingan resmi di ajang Super Cup 2022. Barcelona saat ini tengah membangun tim kembali setelah kehadiran Xavi Hernandez sebagai pelatih dirasa sudah cocok. Berbagai pemain beken dan berkualitas didatangkan untuk memperdalam skuad yang ada. Nama-nama tenar seperti Frank Kessie, Jules Koundé, Raphinha, hingga Robert Lewandowski tak ada yang ketinggalan. Meski begitu, banyak pihak yang sepertinya heran atau iri ya dengan aktivitas Barcelona di bursa transfer musim panas kali ini karena beredar kabar bahwa Barcelona sedang mengalami krisis finansial. Lah kok tiba-tiba bisa mendatangkan semua pemain itu? Dari mana asal uangnya? Belum selesai sampai di situ, Barcelona masih berencana untuk mendatangkan pemain-pemain terkenal lainnya seperti Bernardo Silva dari Manchester City. Maka tak heran jika beragam pertanyaan muncul di kepala para fans sepak bola di seluruh dunia. Apalagi bagi fans Chelsea yang selalu menjadi korban ditikung Barcelona. Sebab hampir seluruh pemain incarannya berhasil diambil oleh Barcelona. Yang bikin lebih jengkel atau lebih tepatnya malu adalah kenyataan bahwa Chelsea ditikung oleh klub yang kondisi keuangannya sedang sakit-sakitan. Tentu bukan menjadi presiden yang baik bagi Todd Boehly sebagai pemilik baru klub asal London Barat tersebut. Kembali lagi ke Barcelona, sejauh mata memandang semua rencana Barca tampak berjalan dengan lancar. Namun, muncullah permasalahan Frenkie de Jong. Kedatangan sejumlah pemain tadi membuat Barca harus merelakan beberapa pemainnya. De Jong masuk dalam list tersebut. Gaji yang terlalu besar membuat Barca harus melegonya dengan cepat agar bisa mengurangi tagihan gaji mereka. Sebab kalau tidak, Lewandowski dan kawan-kawan tidak akan bisa bermain di La Liga untuk membela Barcelona. Tapi, bukan suatu masalah loh sebetulnya kalau Barca mau sedikit bersyukur. Karena Barcelona masih punya Martin Braithwaite yang sebenarnya merupakan pemain yang cocok untuk keadaan finansial mereka. Pun Braithwaite ini juga merupakan pengusaha kaya raya asal Denmark. Barangkali, Braithwaite juga bisa membantu persoalan krisis keuangan Barca. Namun, begitulah tingkah laku dan nafsu liar Barcelona. Keinginan mereka untuk mendatangkan pemain bintang terlalu besar sampai kehilangan kendali atas nafsu berbelanjanya. Untuk memenuhi hasratnya tersebut, maka De Jong sudah berada di pintu keluar untuk hengkang dari Barcelona. Tapi ternyata De Jong tak ingin pergi dari Catalunya. Ia bersikeras untuk bertahan demi mempertahankan posisinya. Dan tentu saja untuk menunggu tunggakan gaji yang belum dibayar oleh Barcelona. Mungkin kalau Barca mau memprioritaskan untuk membayar gaji para pemainnya terlebih dahulu daripada membeli pemain lagi, barangkali De Jong bersedia untuk angkat kaki dari Camp Nou. Tapi masalah selanjutnya adalah yang menginginkan De Jong itu Manchester United. Klub calon kuat Tsunami Trophy itu tengah mencari gelandang yang cocok dengan filosofi permainan ala Erik ten Hag. Nama De Jong yang notabene sebagai mantan pemain didikannya di Ajax tentu masuk ke dalam radar. Dan pastinya De Jong dan Ten Hag sudah memahami kemauan satu sama lainnya. Tetapi permasalahannya itu di Manchester United.
De Jong tidak ingin bergabung lantaran MU hanya bermain di kompetisi tier kedua di benua Eropa. Bahkan, masih menjadi tanda tanya untuk Cristiano Ronaldo yang merupakan pemainnya mereka sendiri bersedia untuk bermain di Liga malam Jumat tersebut. Barangkali setan merah terlalu horor bagi Frenkie de Jong. Enggaknya De Jong untuk pergi dari Barcelona membuat presiden klub, Joan Laporta, harus memutar otak. Berbagai kebijakan ekonomi dikeluarkan untuk mengatasi permasalahan krisis finansial yang terjadi. Kebijakan ekonomi yang disebut level 1 hingga 4 telah disiapkan, mulai dari menjual tambahan 15% hak siar La Liga ke Sixth Street, hingga menjual 25% lanjutan dari Barcelona Studio sebesar 100 juta pounds. Namun, dikabarkan itu semua masih belum cukup untuk meregistrasi para pemain baru. Beberapa media memperkirakan bahwa Barcelona masih membutuhkan 30 hingga 40 juta pounds untuk meregistrasi pemain meski ekonomi level keempat telah diaktifkan. Oleh sebab itu, Barcelona rela melakukan segala cara untuk membuat De Jong yang memiliki gaji tertinggi di klub agar segera pergi. Xavi sendiri bahkan sampai mengatakan kalau De Jong masih ingin bertahan harus menerima pemotongan gaji. Belum lagi, pemain timnas Belanda itu bermain sebagai back jika masih ingin berada di Barcelona. Di ajang pramusim kemarin, De Jong sudah dimainkan sebagai bek tengah. Sialnya, permainan De Jong sebagai bek tengah tidak terlalu buruk. Rencana pertama untuk membuat De Jong tak nyaman berada di Barca gagal. Untung, Barcelona tak sampai hati menempatkannya sebagai penjaga gawang. Setelahnya, Barcelona coba untuk mengulik-ulik celah lainnya agar De Jong bisa pergi dari klub. Mereka mengklaim menemukan kejanggalan pada kontrak baru De Jong dengan Barcelona. Entah benar atau tidak, De Jong diminta untuk kembali ke kontrak awalnya sebelum naik gaji atau Barca akan mengambil jalur hukum. Ketua Asosiasi Pemain Belanda, Evgeny Levchenko, sebelumnya pernah menduga hal ini, bahwa ada upaya pemerasan yang dilakukan oleh Barcelona terhadap Frenkie de Jong. Kejadian ini juga turut menyita perhatian FIFPro selaku serikat pemain global. Apakah memang ada upaya mengusir De Jong pelan-pelan dari Barcelona? Kalau menurut kami sih udah bukan pelan-pelan lagi ya, tapi memang kehadiran De Jong di klub sepertinya sudah benar-benar tidak diinginkan lagi. Dan Barcelona telah menyampaikannya dengan tindak tanduk yang seterang-terangnya, sejelas-jelasnya. Entah hal itu benar atau tidak karena masih belum ada konfirmasi resmi lagi dari Barcelona maupun Frenkie de Jong hingga saat ini. Semua kemungkinan masih bisa terjadi. De Jong masih bisa pindah sesuai keinginan Barcelona atau mungkin ia masih bisa saja bertahan. Jika bertahan, maka kemungkinan besar akan ada pemain lainnya yang menjadi korban. Tak menutup kemungkinan juga bahwa pemain yang baru didatangkan bisa langsung angkat kaki dari Camp Nou. Pasalnya, beberapa media menyebut bahwa kontrak yang dimiliki oleh pemain baru seperti Andreas Christensen dan Frank Kessie terdapat kesepakatan yang unik. Jika kedua pemain tersebut tak bisa didaftarkan ke La Liga musim 2022-2023, maka mereka bisa saja meninggalkan Barcelona dengan status bebas transfer. Belum lagi dengan transfer Raphinha yang disebut masih belum lunas. Dikutip dari The Athletic, dalam sebuah wawancara bersama pemilik Leeds United, transfer Raphinha ke Barcelona diklaim belum dilunasi oleh Barcelona. Ia menyebut bahwa jika sampai 2 September 2022 masih belum dibayar, maka sesuatu akan terjadi. Belum pasti apa yang akan terjadi. Bisa jadi Raphinha kembali ke Leeds atau Barca harus melepasnya dengan status bebas transfer. Yang jelas, Barcelona saat ini sedang ketar-ketir. Tetapi untuk dedek-dedek Barcelona, jangan khawatir. Meski De Jong bertahan dan para pemain baru tak bisa didaftarkan, setidaknya masih ada Martin Braithwaite yang akan selalu menemani kalian semua. Tetap full senyum.